Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa tua? Di usia itu, mungkin kita sudah banyak mengalami kehilangan, seperti kehilangan teman, pasangan, pekerjaan, dan juga kekuatan. Seperti apa ya rasanya? Mungkinkah sepi karena sudah tidak bisa hidup seperti dulu lagi? Ternyata kesepian memang banyak ditemukan pada lansia. Faktanya, di Indonesia lansia menjadi kelompok usia yang memiliki tingkat kesepian tertinggi kedua setelah usia remaja dan dewasa muda. Pada umumnya, kesepian memang banyak ditemukan pada lansia yang tinggal sendirian. Namun, apakah kamu pernah menemukan lansia yang terlihat merasa kesepian padahal tinggal bersama keluarganya? Ternyata fenomena ini memang dapat dialami oleh lansia, meskipun tidak banyak. Mari kita simak kisah salah satu orang lansia di Indonesia yang mengalami hal tersebut. Nenek Magina, atau kerap dipanggil Mbah Magina, merupakan lansia berusia 84 tahun yang tinggal di Sleman, Yogyakarta. Di usia Mbah yang sekarang, kondisi kesehatannya menurun disebabkan karena faktor usia. Beliau kesulitan berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda dan mengandalkan dua putrinya yang tinggal serumah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ayo salah tuh ya temu-temu yuk. Mak juga cara bapak. Sampai itu kebu yuk turun. Nanti esok jam 5 udah pengajian. Tinggal bersama anak dan dekat dengan cucunya tentu saja membuat Mbah Magina senang. Namun, terkadang beliau merasa jengkel ketika suasana di rumah terlalu berisik. Senang. Anaknya do awal do rukun ya senang. Nek do temu-temu ya susah. Di antara semua anaknya, Mbah Magina merasa lebih nyaman dengan putrinya yang ketiga karena paling sering melawat beliau di rumah. Sedangkan anak-anak lainnya dirasa sekedar menengok dan membantu secara materi saja. Padahal beliau ingin dirawat dan diperhatikan oleh semua anaknya. Pokoknya ya iya lah mak. Nguyuh iya, ngisah iya. Nonton iya iya kan. Masa nguyuh lah ya Di titik itulah Mbak Magina merasa kesepian karena tidak bisa selalu ditemani dan dirawat oleh semua anaknya, kesepian karena ingin lebih diperhatikan di masa tuanya. Namun semua anaknya harus pergi bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak bisa selalu ada untuk Mbah. Ketika wawancara, Mbah Magina selalu menjelaskan sesuatu yang ideal sambil menangis. Hal ini menggambarkan keinginan si Mbah yang sesungguhnya di balik hal-hal ideal tersebut. sepi anak kancane ya yuk piye meneh karang golek rezeki di mama. Aku nyadari ini ya sak ketupe. Selain itu, berbagai perubahan yang dirasakan si Mbah di usianya yang senja ini ternyata dapat memperkuat perasaan kesepiannya. Saat masih muda, Mbah Magina dapat melakukan berbagai hal, bahkan bekerja di sebuah pabrik. Namun saat ini kegiatannya menjadi terbatas karena sakit yang dialami. Dahulu beliau memiliki banyak teman, namun sekarang sudah banyak yang meninggal. Meski begitu, Mbah Magina tidak putus harapan. Beliau masih memiliki harapan untuk dirinya dan keluarganya. Harapan agar diberi keselamatan jika memang sudah waktunya kembali pada Tuhan. Disembuhkan jika beri kesempatan
diampuni dosa, anak dan cucu diberi keselamatan dan kesehatan. Harapannya kamu ini ya bisa koper paling seorang ini waktu saya ini benar-benar yang memang aku kalau kerja Allah bulan belajar aku ini habis itu lama perjuangan mungkin sebelas cek betul-betul anak-anak ini buat sehat-sehat waras ini kalau aku nyatu ngapur aku tidak keluar pasti banget kenapa itu Dari kisah Mbah Maginah, ternyata adanya kesenjangan ekspektasi lansia terhadap keluarganya dengan kenyataan yang dialami lansia merupakan salah satu penyebab lansia mengalami kesepian meskipun tinggal bersama dengan keluarganya. Kondisi kesehatan yang menurun juga dapat memperkuat rasa kesepian tersebut. Lalu, apa dampaknya jika lansia mengalami kesepian? Kesepian dapat berdampak buruk pada kondisi mental dan fisik lansia, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, sistem kekebalan melemah, kecemasan, depresi, penurunan kognitif, penyakit Alzheimer, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sebagai caregiver agar lansia tidak merasa kesepian. Pertama, lakukanlah kunjungan secara periodik bagi keluarga yang tidak tinggal serumah dengan lansia. Lalu, teleponlah atau kirimlah pesan untuk lansia sebagai tanda kepedulian ketika kita tidak sedang di rumah. Selanjutnya, sediakanlah fasilitas yang membantu mengurangi rasa kesepian, misalnya radio, TV, dan sebagainya. Terakhir, jagalah hubungan baik dengan tetangga di sekitar rumah sebagai pihak yang terdekat yang dapat menemani lansia ketika kita tidak ada di rumah. Terima kasih untukmu karena telah bersabar dan terus memupuk cinta bagi orang terkasih yang juga melakukan hal yang sama saat dirimu lemah dan mungil.